Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabil ulum wal hikam. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbun fi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Birrul Walidain rahimakumullah, segenap para santriwan santriwati PPTQ Manal Islam Indonesia, baik yang tinggal di asrama maupun yang santri kalong seperti Mas Brian dan lain. Ada yang kalong Putri datang? Nggak ada. Oke. Pagi ini kita akan sebentar saja, 15 menit maksimal, yaitu kita akan menyampaikan tausiah sebentar, karena biasanya tausiahnya ini sebelum duhur ya. Sebelum duhur kemudian dilanjutkan makan siang dan jamaah salat duhur berjamaah. Tetapi karena saya nanti harus mengantar Mas Safa ke Al-Mu'ayyad, pesantren Al-Mu'ayyad Surakarta, sehingga kita ajukan tausiahnya. Nanti ngajinya mengalir saja di jalan, nggak usah di jalan ya. Nanti yang lain, yang Putri monggo diselesaikan 16 sampai 20 di sini ya. Pagi ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa nikmat dan ridhonya mustahil kita bertemu di sini, karena semua atas kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mimpi bertemu orang yang kita cintai, keluarga kita, misalkan saudara kita, kira-kira kita seneng nggak? Misalkan Mas Brian pernah mimpi ketemu ayah, pernah ya? Mimpi ketemu ayah pernah? Ketemu ibu, pernah ya? Nggak usah mimpi ketemu juga ya, karena tiap hari di rumah ya. Sama. Kalau kita ini bertemu dengan orang yang hidup, misalkan ayah kita masih hidup, ibu kita masih hidup, kita bertemu mereka mimpi, mesti kita senang. Termasuk juga kalau kita bermimpi bertemu orang yang sudah meninggal, misalkan contohnya Mas Brian kakeknya masih ada, masih punya kakek, udah meninggal, masih nenek, masih ayahnya kakek nenek masih hidup, ayahnya kakek atau udah nggak ada. Pernah ketemu mereka? Pernah. Kalau misalkan Mas Brian ketemu mereka, seneng nggak? Seneng ya. Artinya apa? Orang yang sudah meninggal, kalau kita mencintai mereka, kita seneng ketemu mereka. Pertanyaannya Mas Khalil, sama-sama Khalil ya. Membedakannya gimana? Mas Brian aja ya. Sama Mas. Nanti saya bilang Khalil, mengu semua. Saya Mas Brian, ini Mas Khalil. Mas Khalil ini misalkan mimpi bertemu Rasulullah, seneng gak? Pernah ketemu? Nah, pengen ketemu? Maka pagi ini kita temanya adalah tentang mengenai mimpi bertemu Rasulullah dan bagaimana cara kita bermimpi bertemu beliau. Tidak setiap orang bisa bermimpi bertemu Rasulullah ya. Kalau kita bisa mimpi bertemu Rasulullah, ini sebuah hal yang istimewa. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara mimpi bertemu Rasulullah, maka di poin yang pertama kami sampaikan tentang gambaran umum ya. Pertama, iblis itu tidak bisa mendo-mendo atau mirip wajahnya muncul dengan wajah Rasulullah, tidak bisa. Makanya kalau seorang mimpi bertemu Rasulullah, yakinlah itu adalah Rasulullah, karena iblis tidak bisa meniru wajah Rasulullah. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Bukhari Muslim, beliau mengatakan,
man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang bermimpi melihatku dalam tidur, maka ia telah melihatku. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamassalu bi atau la yatahayyalu bi. Setan tidak bisa menyerupai wajahku. Kemudian yang pertama, yang kedua, mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur itu adalah tanda kemuliaan. Orang yang mimpi bertemu Rasul itu berarti orang yang mulia. Tidak setiap orang bisa bertemu. Poin yang ketiga, orang yang mengklaim mimpi bertemu Rasulullah padahal itu bukan Rasulullah. Misalkan dia belum mengenal Rasulullah, belum kenal bagaimana wajah Rasulullah. Padahal dalam sejarah Nabi itu ada penjelasan mengenai bagaimana Rasulullah, bagaimana wajahnya, bagaimana tingginya, bagaimana rambutnya, bagaimana cara beliau bicara, bagaimana jalannya, ada dalam sirah. Orang nggak pernah membaca sejarah Nabi, nggak pernah mengetahui bagaimana gambaran fisik Rasulullah, bermimpi bertemu seseorang terus mengklaim bertemu Rasulullah. Ini berarti orang yang berdusta. Rasul mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas namaku sengaja, hendaklah dia memesan kursi di neraka. Artinya orang yang mendustakan Rasulullah, mendustakan atas nama Rasulullah, maka dia siap-siaplah masuk ke dalam neraka. Ini yang intinya adalah, poin berikutnya adalah bagaimana cara kita, ikhtiar kita untuk bisa bermimpi bertemu Rasulullah. Ada 10 poin. Yang pertama, al-iman wa taqwa, yaitu dengan cara iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu orang kafir, nggak bertakwa, mustahil dia akan mendapatkan kemuliaan bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena iman takwa ini perlu kita jaga, perlu kita rawat supaya kita ini pantas mendapatkan kemuliaan bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kasratus salati alaihi, banyak bersolawat pada Muhammad Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang nggak pernah solawat kok ngimpi, bermimpi pengen ngimpi ketemu Rasulullah, mustahil, tidak mungkin. Maka perbanyaklah kita bersolawat pada Rasulullah. Kalau kita mendengar nama Muhammad, maka kita menjaga mana? Sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Atau kita membaca Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sama. Yang ketiga, cara kita bermimpi bertemu Rasulullah SAW adalah ittiba'u sunnatihi, kita mengikuti sunnah Rasulullah. Jangan sampai orang itu mengklaim mimpi ketemu Rasul, tetapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah, nggak pernah silaturahim, nggak pernah baca Quran, nggak pernah sholat malam, nggak pernah berkata yang baik. Tetapi sebaliknya, maka ini orang yang hanya mengklaim, orang yang mengada-ada saja atas nama Rasulullah. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, at-tahalli bil ahlakil hasanah, berakhlak yang baik. Kalau kita ingin mimpi ketemu Rasul, mari kita berbagi akhlak kita. Akhlak kepada orang tua kita harus hormat, harus berkata yang baik sama orang tua, harus berkata yang lembut, jangan keras sama orang tua ya. Karena orang tua yang melahirkan kita, mereka wasilah kita lahir, kita harus hormat kepada mereka. Atau birrul walidain, kepada guru kita harus hormat ya. Kepada tetangga, kepada saudara kita, kepada kaum muslim secara umum, bahkan kepada orang non muslim sekalipun kita juga harus punya akhlak yang baik ya. Itu yang keempat. Yang kelima, asidqu fir ru'ya muqaranatur ru'ya. Asidqu fir ru'ya, kita jujur dalam mimpi. Artinya kita ini bukan orang yang berdusta. Kita benar-benar ya,
yakin itu adalah mimpi ketemu Rasul, bukan berdusta, mengada-ada, mengklaim, bukan. Kemudian muqaranatur ru'ya bil awsafil waridah fi sunnah. Kita membandingkan, kita mengklaim, seorang mengklaim mimpi ketemu Rasul, maka dia harus mempelajari bagaimana sifat-sifat Rasul yang ada dalam sunnah, dalam hadis yang kita baca dalam hadis. Bagaimana matanya, bagaimana hidungnya, bagaimana rambutnya, itu disebutkan dalam hadis. Kalau kita nggak pernah baca hadis, nggak pernah ngerti bagaimana sifat fisik Rasulullah, kok mengaku-ngaku itu Rasulullah, maka ini sesuatu yang berdusta, mengada-ada aja. Kemudian at-tasabbut minar ru'ya. Kita yakin memantapkan diri itu adalah Rasulullah. Kita memastikan diri, ya. Berarti harus berangkat dari keyakinan. Artinya kita mengadakan telaah kepada sirah, kemudian kita perbandingkan, kita komparasi, ya. Setelah itu kita yakin, oh ini adalah Rasulullah benar. Kemudian berikutnya, cara bermimpi ketemu Rasulullah adalah as-su'uru bis-sakinati war-rahah, merasakan sebuah ketenangan dan sesuatu yang nyaman. Orang mimpi ketemu Rasul itu akan diberikan hati yang tenang. Maka nggak mungkin orang ngakunya mimpi ketemu Rasul, habis itu masih mengeluh, habis itu masih resah, gelisah, maka ini tidak mungkin. Orang yang mimpi ketemu Rasul, dia diberikan hati yang tenang, hati yang nyaman, sakinah, ya. Hati yang stabil dan tidak mengalami yang namanya sedih dan gundah gulana. Lanjut, talabul ilmi syar'i, mencari ilmu yang syar'i. Artinya cara bermimpi ketemu Rasulullah adalah ketika kita mimpi bertemu Rasul, maka kita harus bertanya kepada orang yang lebih ahli. Bertanyalah kepada para ulama, bertanyalah kepada para solehin, bertanyalah kepada para orang-orang yang ngerti, supaya kita nggak asal mengklaim. Misalkan seorang merasa mimpi ketemu Rasul, bertanyalah pada seorang kiai, seorang ulama, niki pripun, niki mimpi kula leres mboten. Setelah dianalisa dan seterusnya, oh bener, mimpi Anda tuh mimpi yang bener, itulah Rasulullah. Misalnya seperti itu. Jangan sampai orang mengklaim mimpi ketemu Rasulullah, bertanyanya bukan kepada orang alim, kepada orang yang nggak jelas. Misalnya bertanya kepada orang gila, bertanya kepada orang yang ahli maksiat, ahli dosa, jangan. Yang terakhir, mujalasatu sholihin al-atqiya, duduk bersama orang-orang soleh. Artinya kalau kita ingin bermimpi ketemu Rasulullah, perbanyaklah bersama dengan orang-orang yang soleh. Bersamalah orang-orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, ahli baca Quran. Jangan sebaliknya. Pengen mimpi ketemu Rasul, tiap hari ketemu orang-orang yang suka main judi, suka minuman keras, suka berkata bohong, suka berdusta, suka mengkhianati janji, suka berkata kotor, suka makan riba, suka menghardi anak yatim. Jangan. Tetapi mari kita harus bersama dengan orang-orang yang baik, sehingga kita ini siap, hati kita baik, sikap kita baik, sehingga pantas kita diberikan kemudahan bermimpi ketemu Rasulullah. Sekarang saya tanya kepada jamaah di sini, kira-kira yang hadir semua di sini pengen ketemu Rasul semua? Kalau pengen ketemu, mari perbanyaklah kita bersama orang soleh, kita jaga amal kebaikan, kita jaga perilaku kita, ucapan kita banyaklah bersolawat kepada Rasul, sehingga kita dimudahkan bertemu dengan Rasulullah. Wassalli ala Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala ali Muhammad, wassalli ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.